Perkenalkan, nama saya Susan, DIM 1810416627, kelas A2 Pagi Manajemen, semester 5, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya, kehadiran saya dalam mata kuliah perilaku konsumen 14 kali pertemuan. Karena saya mendapatkan ilmu dari dosen pengampu dan tugas saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti atau hadir mata kuliah perilaku konsumen agar memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa di semester 5. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah Anda buat dan manfaat apa yang sudah Anda peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, pertama, tugas terstruktur menjawab pertanyaan sebuah artikel yang diberikan oleh dosen pengampu. Kedua, membuat soal dan jawaban tentang materi perilaku konsumen. Ketiga, mencari artikel di YouTube atau Google. Keempat, video record tentang proses keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mengaruhi Anda sebuah produk. Yang kelima, tugas membuat kesimpulan. Keenam, tugas diskusi tentang perilaku konsumen. Manfaat yang saya peroleh dengan mengerjakan tugas terstruktur, mengerti tentang pengertian tentang mata kuliah konsumen. Ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Jawabannya, manfaat yang saya dapat belajar mata kuliah perilaku konsumen menggunakan Classroom adalah membantu saya memudahkan dalam belajar perilaku konsumen, mudah mengerti saat dosen menjelaskan atau memberikan materi, mendapat ilmu yang banyak tanpa harus tatap muka. Jawaban soal bagian B. Sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, hereditas. Yang kedua, lingkungan. Ketiga, keluarga. Keempat, sekolah. 5, masyarakat. 6, peran kematangan. Soal nomor 2, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang bagian A, pengetahuan akan diri sendiri. Yang B, pengetahuan akan barang dan jasa yang akan dijual. Yang C, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Yang D, kepribadian penjual. Yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, initiator. 2, influencer. 3, decider. 4, buyer. 5, user. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi pembeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membeli. Cara mendapatkan barang dan cara membayar cash atau kredit. Kelima, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan? Sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia. Dalam masyarakat yang ada, faktor budaya terdiri dari kultur dan subkultur dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya sendiri. Keenam, sebutkan 4 faktor mempengaruhi perilaku konsumen. 1, faktor budaya. 2, faktor sosial. 3, faktor pribadi. 4, faktor psikologis. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis?
dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, menurut Ernest Kretschmer, perilaku konsumen tipe pelanggan piknis adalah bentuk tubuh pelanggan ini bentuk badan bulat. Anggota badan pada umumnya agak pendek dan berwajah bulat lebar. Pelanggan ini tipe ramah, humoris, suka berbicara. Dalam menghadapi pelanggan tipe ini, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan suasana hati dan melayaninya bercakap-cakap jika pelanggan ini menginginkan. Kedua, percakapan dilakukan dengan perhatian, menarik, ramah, dan sedikit humor, menghindari perdebatan. Ketiga, jangan mempersoalkan sikap atau perilaku tertentu karena tipe ini suka sekali humor. Cara menghadapinya, perhatikan moodnya dan usahakan bilang jika mereka menghendaki. Lakukan percakapan yang menarik, jangan terlibat perdebatan dan mereka tidak terlalu mengambil hati dengan apa yang mereka ucapkan. Bagi yang pendiam, sebaiknya beri perhatian ekstra. Yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Menurut Ernest Kretschmer, pelanggan tipe atletis adalah yaitu bentuk tubuhnya kokoh, pundak tampak lebar, kekar, karakter biasanya banyak gerak, jarang humor, dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Cara menghadapinya, hindari debat kasir, beri kesan mereka pribadi yang cerdas, bersabar dan tidak terburu-buru, memberi penjelasan yang sistematis, hindari sikap mengecewakan mereka. Yang ke-9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan analitis akan mencari tahu dengan seksama mengenai barang yang akan mereka beli. Mereka akan melakukan riset secara lengkap mengenai harga, klasifikasi bahwa review, komentar, dan informasi lain bisa ditemukan. Pelanggan ini akan membutuhkan waktu lama sebelum memutuskan. Namun saat membeli, mereka akan menawar dengan harga terendah karena mereka merasa percaya diri mengetahui semua informasi mengenai barang tersebut. Tidak sedikit karakter pembeli online yang seperti ini. Dengan banyak informasi, mereka akan menimbang dengan cermat sebelum memilih barang atau toko demi mendapatkan barang bagus dengan harga terjangkau. Ke-10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan cara menghadapinya. Jelaskan. Jawabannya, pelanggan usia lanjut sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas. Kedua, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkannya. Ketiga, acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Keempat, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang masih muda-muda. Kelima, cenderung ingin berlama-lama dan mengobrol dulu dengan petugas. Cara terbaik memperlakukan pelanggan usia lanjut adalah A. Sabar dengan penuh pengertian dalam melayaninya. B. Dengarkanlah dengan baik nasihat-nasihat mereka tanpa membantah atau berdiskusi. C. Apabila kesulitan dalam melayaninya, sebaiknya segera alihkan ke petugas yang lebih tua atau lebih dewasa. Demikian jawaban UAS saya. Sekian dan terima kasih.